Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Cobra. Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Ajay Ganamiti dan dibintangi oleh Vikram dan Srinidhi Sethi. Cobra berkisah tentang pembunuh bayaran yang super jenius. Ia membunuh dengan memanfaatkan rumus matematika. Pembunuh yang satu ini sangat sulit tertangkap karena identitasnya hampir mustahil untuk diungkap. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo Revive. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke TKP. Rishi adalah seorang pengusaha muda yang kaya raya. Ia memiliki perusahaan yang sangat besar di India dan juga luar negeri. Sayangnya, limbah pabrik dari perusahaan Rishi menimbulkan polusi yang menyebabkan tewasnya ratusan warga. Alhasil, warga berduyun-duyun melakukan protes secara massal. Protes itu membuat seorang menteri dalam negeri yang bernama Orissa turun tangan untuk menangani kasus Rishi. Tetapi, ia justru dibunuh sebelum sempat menutup perusahaan itu. Hari itu sedang dilangsungkan acara pernikahan keluarga kerajaan Skotlandia. Ribuan warga memenuhi halaman gereja untuk menyaksikan acara tersebut. Royal Wedding itu dijaga super ketat oleh pihak keamanan. Membunuh pangeran Skotlandia di tengah acara seperti itu adalah hal yang mustahil. Tetapi tidak bagi pembunuh yang satu ini. Pembunuh menyamar menjadi Pastor Felix yang akan memberkati pernikahan pangeran. Acara pernikahan itu ditayang secara live di televisi dan disaksikan secara global. Seorang pastor lainnya menyadari jika orang yang memberkati upacara pernikahan itu bukanlah Pastor Felix. Ia mengenali perbedaan suara dan juga gerak-geriknya. Pastor ini mulai curiga dan segera menghubungi pihak keamanan. Namun, informasi yang diberikan terlambat karena sekarang pembunuh sudah bergerak ke arah kedua mempelai. Sementara itu, di dalam gereja, ada penjahat lain yang terlibat dalam aksi ini. Penjahat itu menghitung waktu yang tepat kapan lampu gantung gereja akan jatuh. Pastor Felix palsu kemudian mendorong pengantin wanita dan melempar jarum berisi racun sianida ke arah pangeran Skotlandia yang membuatnya tewas seketika. Mendadak lampu gantung terjatuh dan menghantam lantai gereja hingga bolong. Ternyata ada terowongan bawah tanah tepat di dasar lantai gereja. Pembunuh tadi segera melarikan diri melalui terowongan tersebut. Pihak keamanan berusaha untuk mengejar, namun aksi mereka terlambat. Pembunuhan cerdas itu sudah direncanakan secara matang. Pembunuh mengetahui blueprint dari bangunan gereja tua itu. Ia menyamar menjadi tukang instalasi listrik, kemudian mengganti salah satu bola lampu gantung. Ia memasukkan cairan korosif di dalam bola lampu tersebut. Bola lampu itu disetting akan pecah jika terkena tekanan bunyi dengan desibel tertentu. Ketika musik gereja melengking keras, tekanan dari getaran bunyi membuat bola lampu itu pecah dan cairan korosif yang ada di dalamnya mengenai besi pada lampu gantung tadi, sehingga lampunya terjatuh. Sebelum mengeksekusi semua rencananya itu, pembunuh terlebih dahulu menculik Pastor Felix. Ia menyamar dengan memakai topeng yang mirip dengan wajah Pastor Felix. Pembunuh bahkan meniru gaya bicara dan juga gerak-gerik pastor itu. Dan ternyata, sejak kecil, pembunuh sangat jago matematika. Ia bisa menyelesaikan puzzle Sudoku hanya dalam hitungan detik. Suatu malam, pembunuh mendatangi seorang preman dan ia meminta pekerjaan sebagai pembunuh bayaran. Preman ini bernama Nelai. Pembunuh kecil yang jenius ini berhasil melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Uang hasil kerjanya itu ia sisihkan untuk anak-anak yatim dan juga panti asuhan. Aslan Yilmaz adalah agen Interpol asal Turki. Ia bertugas di Paris, Prancis. Sebagai polisi internasional, Aslan ditugaskan atasannya untuk menyelidiki kasus pembunuhan Pangeran Skotlandia dan Menteri Orissa. Pihak Interpol mendapatkan sebuah informasi penting. Seorang mahasiswi jurusan kriminolog menemukan fakta jika dua pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang sama. Mahasiswi itu berasal dari India. Ia menulis artikel ilmiah terkait ilmu matematika yang diterapkan dalam dua pembunuhan tersebut. Artikel
Artikelnya itu kemudian diterbitkan oleh dosennya yang bernama Bhavana di sebuah jurnal ilmiah. Dari jurnal itulah pihak Interpol mulai mencari informasi tentang pembunuhan selanjutnya. Aslan bergegas ke India. Setibanya di sana, Aslan bertemu dengan tim investigasi kasus pembunuhan Menteri Orissa. Dari keterangan tim investigasi, Aslan mengetahui kronologis pembunuhan. Sang menteri ditembak menggunakan pistol ilegal yang telah dimodifikasi. Pistol itu diletakkan di suatu titik dan dikendalikan menggunakan remote control. Ketika menteri naik ke atas podium, pembunuh cukup menekan remote control itu dan menteri tewas seketika. Percakapan Aslan dan tim investigasi ternyata disadap oleh seorang gadis yang bernama Judy, mahasiswi yang menulis artikel ilmiah tadi. Ternyata Judy sangat jenius dalam bidang matematika. Aslan memeriksa lokasi penembakan. Di sana ia bertemu dengan Judy. Menurut Judy, menteri memang ditembak dengan pistol yang dikendalikan menggunakan remote. Tetapi tembakan itu tidak membunuh menteri karena posisinya terhalang tiang bangunan. Tembakan itu sengaja dilepaskan agar membuat orang-orang yang hadir di ruangan itu panik. Karena pembunuh yang sesungguhnya justru berada di antara kerumunan massa yang hadir di dalam acara itu. Setelah menghitung secara matematis, Judy mengetahui posisi di mana pembunuh berdiri dan melepaskan tembakan. Jadi, kronologisnya adalah pembunuh menekan remote control dan melepaskan tembakan. Setelah mendengar bunyi tembakan itu yang dikendalikan menggunakan remote control, orang-orang panik dan berhamburan. Di saat itulah pembunuh melepaskan tembakan. Karena tidak bisa menembak secara langsung ke arah menteri yang terlindungi oleh kerumunan massa, pembunuh menembak ke arah kipas angin. Baling-baling kipas angin itu membengkokkan arah peluru dan menewaskan menteri. Menurut Judy, untuk bisa melakukan pembunuhan seperti itu, selain ahli menembak, pembunuh juga harus jenius dalam hitungan matematika. Karena pembunuh sudah menghitung sudut pantul dan kecepatan peluru dengan sempurna. Teori Judy ternyata bukan kaleng-kaleng. Ketika diperiksa, Aslan menemukan bekas goresan peluru pada baling-baling kipas angin yang ada di ruangan itu. Bhavana adalah dosen Judy. Ia sudah punya pekerjaan yang mapan namun belum punya pendamping hidup. Bhavana bahkan belum punya tambatan hati. Ia sebenarnya naksir pada pemuda yang bernama Mati. Namun, Mati terlalu pasif dan pendiam. Mati adalah pembunuh bayaran jenius yang mengeksekusi menteri dan juga pangeran Skotlandia, seperti adegan di awal film. Nah, Gilovers, untuk memudahkan alur cerita film ini agar bisa dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan, maka nama Mati kita ganti menjadi Miti. Oke, kembali ke alur ceritanya. Miti adalah seorang guru matematika. Ia sangat eksentrik. Miti tidak menggunakan ponsel karena menurutnya ponsel akan menyita waktu dan bisa membocorkan data seseorang. Dalam kesehariannya, Miti tinggal bersama temannya yang bernama Kumerasan dan anak Kumerasan yang masih kecil. Karena sikap Miti yang sangat pasif, Bhavana memutuskan untuk PDKT dengan Miti. Ia bahkan meminta bantuan Kumerasan dan anaknya agar bisa mendapatkan cinta Miti. Perlahan tapi pasti, Miti yang sangat kaku kini mulai membuka hatinya untuk Bhavana. Aslan bertemu dengan dosen Judy yang bernama Bhavana. Bhavana kemudian mengajak Aslan menemui Judy di kediamannya. Di sana, Judy menjelaskan kaitan erat antara pembunuhan di Skotlandia dengan pembunuhan di India. Satu-satunya kaitan dari dua pembunuhan itu adalah ilmu matematika. Pembunuh bisa menghitung tekanan bunyi pada musik gereja dan berat lampu gantung yang meleleh akibat cairan korosif dengan sangat tepat. Kasus pembunuhan Pangeran Skotlandia dan Menteri India dilakukan oleh pembunuh yang sama, yaitu seseorang yang jenius dalam matematika. Judy kemudian menamakan pembunuhnya dengan sebutan Cobra, yaitu ular yang paling cerdas di antara semua jenis ular yang ada di muka bumi. Setelah melihat betapa jeniusnya Judy, Aslan kemudian melibatkan Judy dalam penyelidikan kasus tersebut. Pihak Interpol sendiri berhasil mengidentifikasi karakteristik pembunuh ketika Miti memanipulasi tanda tangan Pastor Felix. Dari polanya meniru tanda tangan, Interpol menemukan jika pembunuh bukanlah orang Eropa, melainkan orang Asia. Bahkan, setelah membandingkan ciri-ciri tanda tangannya dengan tanda tangan orang-orang kebanyakan, pihak Interpol mengetahui jika pembunuh adalah orang Tamil. Sayangnya, tidak dijelaskan lebih detail bagaimana cara mereka menganalisa tanda tangan tersebut. Untuk memberikan pekerjaan kepada Miti, Nelai harus menggunakan bahasa isyarat. Ketika Nelai mendapatkan pesanan dari kliennya untuk membunuh target tertentu, maka Nelai akan meneruskan data target itu kepada Miti melalui teka-teki Sudoku.
Teka-teki itu dibuat oleh Nelai dan diterbitkan pada sebuah koran. Mitty membeli korannya dan memecahkan teka-teki itu. Teka-teki dalam bentuk angka itu akan menjurus kepada alamat dan tanggal lahir calon korban. Jika Mitty sudah mendapatkan nama dan alamat target melalui Sudoku tadi, ia segera memberitahu Nelai dengan cara yang unik. Mitty mengisi pulsa Nelai melalui counter HP. Begitu mendapatkan pulsa, Nelai segera menelpon kliennya dan meminta klien untuk mentransferkan sejumlah uang. Dan tentu saja uang itu ditransfer tidak hanya kepada Mitty, tetapi juga kepada beberapa badan amal dan juga panti asuhan. Keluarga Bafana tidak setuju jika Bafana menikah dengan Mitty karena Mitty adalah anak yatim piatu. Bafana sendiri tidak memandang kasta seseorang. Ia terlanjur mencintai pemuda itu. Pilihan hati Bafana memancing pertengkaran keluarga. Kakak Bafana menentang dengan keras pilihan adiknya. Mitty merasa serba salah. Mitty terpaksa mengatakan bahwa ia tidak pernah mencintai Bafana. Ucapan Mitty membuat Bafana patah hati dan memilih pergi. Komputer Interpol diretas oleh hacker. Layar komputer mendadak menjadi blank dan dipenuhi dengan tulisan HKG LED yang disertai dengan kode angka. Hal ini terjadi untuk yang kedua kalinya karena sebelumnya hacker juga pernah meretas komputer Interpol dan menayangkan pernikahan Pangeran Skotlandia. Kali ini, Aslan yakin jika pembunuhan akan kembali terjadi setelah sistem komputer mereka diretas. Pelaku bahkan meninggalkan petunjuk berupa huruf dan angka. Menurut Aslan, huruf HKG merujuk kepada kata Hong Kong di China. Sementara huruf LED mengacu pada kota Saint Petersburg, Rusia. Hanya saja, Aslan tidak bisa mengartikan makna dari angka-angka yang tertera di dalam petunjuk itu. Kemungkinan target pembunuhan kali ini berada di dua kota itu, yaitu Hong Kong atau Petersburg. Mitty terbang ke China. Ia mendarat di Hong Kong dan setelahnya melanjutkan penerbangan ke Saint Petersburg, Rusia. Mitty melakukan itu agar pergerakannya tidak bisa terdeteksi. Ketika berkunjung ke Hong Kong, Mitty menyamar menjadi kakek tua dan ia didampingi oleh partner in crime-nya yang bernama Rosan. Rosan juga muncul di gereja ketika pembunuh mengeksekusi Pangeran Skotlandia. Nawab menelpon Nelai. Nawab sadar jika Interpol sudah mengetahui pergerakan pembunuh bayaran mereka. Nawab ingin misi pembunuhan di Saint Petersburg dibatalkan. Mereka berdua kemudian bertemu di tempat biasa, yaitu tempat rahasia berupa sebuah sauna. Menurut Nawab, jika pembunuh tertangkap, maka nama Rishi akan terseret dalam kasus ini karena Rishi adalah klien yang menginginkan pembunuhan itu terjadi. Jika nama Rishi terseret, maka Rishi tidak akan mengampuni nyawa Nawab dan juga Nelai. Sayangnya, mereka berdua tidak bisa menghentikan langkah pembunuh karena sekali terjun, pembunuh tidak akan pernah mundur dan targetnya harus tewas. Aslan akhirnya bisa memecahkan kode yang dikirimkan hacker. Ia tahu jika pembunuhan akan terjadi di Saint Petersburg, Rusia, dan pembunuh akan mengambil rute penerbangan dari Hong Kong ke Rusia. Aslan segera mendatangi pihak keamanan Rusia dan meminta seorang jenderal untuk menghentikan sebuah event besar yang akan dilaksanakan di kota Saint Petersburg. Kebetulan, 2 hari mendatang, Presiden Rusia akan berkunjung ke kota itu. Aslan menduga jika pembunuh menargetkan nyawa Presiden. Ia meminta pihak keamanan Rusia untuk membatalkan kunjungan Presiden. Tetapi, ide Aslan justru ditertawakan. Mereka yakin tidak akan ada yang berani menyerang Presiden Rusia karena pengawalannya super ketat. Seketika, alarm keamanan gedung itu berbunyi. Mereka bergegas keluar dan ternyata sistem keamanan militer Rusia sudah diretas oleh orang yang tidak dikenal. Aksi pembobolan itu mempertontonkan video percakapan antara Nawab dan Nelai di dalam sebuah sauna. Dalam video itu, Nawab tampak begitu gelisah dan ia pun berkata, "Tolong hentikan misi itu, Nelai. Jika pembunuh tertangkap, maka nama Rishi akan terseret dalam kasus ini dan Rishi tidak akan mengampuni kita." Aslan bingung kenapa hacker itu membongkar rencana yang akan dilakukan oleh pembunuh. Mungkinkah hacker dan pembunuh bayaran adalah orang yang berbeda? Jangan-jangan hacker meretas sistem komputer Interpol hanya untuk memberitahu rencana pembunuh yang sebenarnya. Dan pertanyaan besar yang harus dijawab adalah, siapa target pembunuh yang sebenarnya? Judy ternyata sangat cerdas. Ia bisa memecahkan kode angka yang diberikan oleh sang hacker. Kode itu adalah identitas target yang akan dibunuh. Dan orang itu adalah Jenderal Dmitri, Menteri Pertahanan Rusia. Menurut Judy, dalam kode 4136P66 merujuk kepada kata poin dalam bahasa Inggris untuk sebuah bilangan. Kata poin artinya koma. Jadi 4136P66 itu artinya 4136,66. Dan jika bilangan itu dikuadratkan, maka hasilnya adalah angka. Dan jika angka ini dibulatkan, maka angkanya akan mengacu kepada tanggal lahir Jenderal Dmitri.
Selidik punya selidik, ternyata Jenderal Dimitri dan pengusaha yang bernama Rishi ternyata pernah punya masalah. Sang jenderal menutup semua anak cabang perusahaan Rishi yang ada di Rusia karena limbahnya mengandung polusi yang berbahaya. Jadi Rishi membunuh siapapun yang menghalangi dirinya untuk mengembangkan perusahaannya di berbagai negara, termasuk di negara Skotlandia. Mitty menyamar menjadi Nikolai, seorang kameramen TV swasta. Nikolai yang asli telah disekap Mitty di dalam sebuah ruangan. Seperti biasa, Mitty ditemani oleh Rosan. Setibanya di sana, mereka berdua sadar jika rencana pembunuhan itu sudah diketahui oleh pihak Rusia dan juga Interpol. Karena pengawalan terhadap jenderal begitu ketat, mereka menempatkan sniper di mana-mana. Nikolai mulai membidik targetnya menggunakan kamera, karena kamera itu sudah dimodifikasi menjadi senjata yang bisa melepaskan tembakan. Targetnya adalah Menteri Pertahanan, yaitu Jenderal Dimitri. Ketika Jenderal Dimitri melintas di depan Nikolai dengan jarak yang sangat dekat, Nikolai sadar jika jenderal itu palsu. Karena sebelum pembunuhan terjadi, Nikolai terlebih dahulu melakukan riset terhadap Jenderal Dimitri. Nikolai mengetahui jika jari kelingking jenderal yang asli tidak sempurna. Sementara yang ada di depannya saat ini, jari kelingkingnya justru tidak putus. Itu artinya pihak Interpol sengaja ingin menjebak pembunuh. Alhasil, rencana pembunuhan terpaksa dibatalkan. Setelah itu, Jenderal Dimitri mulai naik ke atas podium dan melambai ke arah para simpatisan. Nah, kali ini yang muncul justru jenderal yang asli karena jari kelingkingnya putus. Pembunuh mencoba menembaknya tetapi jaraknya cukup jauh. Sementara pihak keamanan Rusia mulai melakukan scan sidik jari. Pelaku akan segera tertangkap karena sidik jarinya berbeda dengan identitas Nikolai. Mitty pun panik karena misinya belum selesai. Di saat itulah Rosan mendesak Mitty supaya berpikir keras dan mencari jalan keluar. Nikolai kemudian berhalusinasi. Dua orang muncul dan memberikan pendapat kepadanya. Orang pertama adalah anak kecil. Anak kecil ini melarang Niko untuk membunuh. Sementara orang kedua muncul, orang ini sepertinya tidak serius. Ia lebih suka bercanda ketimbang memberikan solusi. Beruntung, Rosan justru menyemangati Nikolai. Sehingga Nikolai alias Mitty bisa berpikir dengan tenang dan jernih. Dan kali ini, ide jenius Mitty kembali muncul. Mitty melihat lubang drainase di halaman gedung itu. Lubang tersebut berisi kotoran dan sisa pembuangan limbah rumah tangga dan mengandung gas metana. Mitty melempar korek api di sana dan sebuah ledakan besar terjadi yang disusul oleh ledakan beruntun lainnya. Ledakan itu membuat semua kamera yang meliput berita secara live seketika padam, kecuali kamera milik Nikolai. Nikolai mengikuti Menteri Pertahanan yang diungsikan ke sebuah terowongan. Di sana, Nikolai alias Mitty membunuh Menteri Pertahanan Rusia dan aksinya itu terekam kamera secara live. Aslan berusaha mengejar pelaku, tetapi ia datang terlambat. Pelaku terlebih dahulu menghilang di sebuah sungai yang berada di belakang gedung itu. 3 hari kemudian, Mitty datang ke rumah sakit. Ia mengalami hipotermia karena menyeberangi sungai yang sangat dingin. Teman Mitty yang bernama Kumerasan tidak tahu jika Mitty berangkat ke Rusia. Ia mengira Mitty keluar kota untuk mengajar anak-anak. Setelah memeriksa hasil scan, dokter menemukan jika Mitty mengalami gangguan mental yang dinamakan skizofrenia. Ia sering berhalusinasi dan ternyata Rosan dan 2 orang yang muncul dalam hayalan Mitty adalah halusinasi Mitty semata. Mereka tidak nyata. Mitty melakukan semua pembunuhan itu sendirian. Aslan mendatangi kediaman Rishi untuk menanyakan di mana Nawab saat ini karena Nawab menghilang. Rishi cuek dengan kehadiran Aslan. Hanya asistennya yang menjawab semua pertanyaan dari Aslan. Menurut asisten Rishi, perusahaan Rishi telah memecat Nawab 3 bulan yang lalu karena Nawab terbukti korupsi. Ketika Aslan pergi dari tempat itu, Rishi turun ke lantai bawah. Di sana, ia bertemu dengan Nawab. Ternyata Rishi menyembunyikan Nawab dari pihak Interpol. Setelah itu, Rishi menghabisi Nawab karena ia tidak mau namanya terseret dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Mitty. Mitty melihat lampu di sebuah kantor berita menyala. Itu artinya Nelai menyampaikan pesan. Seketika, Mitty melihat bayangan anak kecil. Anak itu melarang Mitty untuk membunuh. Setelah disadarkan oleh ilusinya, Mitty mengurungkan niat untuk membeli koran. Ia tidak mau menjadi pembunuh. Tetapi, mendadak Bhavana ditembak di depan mata Mitty. Bhavana tewas yang membuat Mitty menangis. Ia sadar jika Bhavana adalah cintanya. Mitty segera bergegas menuju ke rumah Bhavana. Ketika bertemu, ia menyatakan semua cintanya kepada Bhavana.
Keluarga Bapana akhirnya menyetujui hubungan Miti dan Bapana. Bapana sendiri merasa sangat bahagia. Miti dan Bapana akan menikah besok pagi. Semua persiapan sudah matang. Malam harinya, mereka berdua bertemu dengan Judy. Judy senang mengetahui jika Miti adalah guru matematika. Ia bercerita banyak tentang kasus pembunuhan yang terjadi dan mengandalkan kalkulasi matematika. Setelah Judy pergi, Miti masuk ke dalam rumah dan berniat mematikan TV. Tetapi, Miti justru melihat berita yang menyebutkan jika Nelai menghilang. 3 orang anak buah Nelai ditemukan tewas di rumahnya. Sampai saat ini, polisi tidak mengetahui di mana posisi Nelai. Miti segera keluar dari rumah itu tanpa memberitahu Bapana. Ia membeli koran yang berisi teka-teki Sudoku yang diposting Nelai 2 hari yang lalu. Korannya tentu saja tidak dijual lagi. Beruntung, ada bagian koran yang tersisa dan penjual itu meletakkannya di gudang. Miti segera bergegas ke sana dan ia berhasil menemukan koran yang dicari. Miti secepat kilat mengerjakan teka-teki Sudoku. Di sana ada 3 orang berdiri di sekitar Miti. Mereka semua orang-orang yang sering muncul dalam halusinasinya dan tentunya tidak nyata. Singkat cerita, Miti berhasil memecahkan teka-tekinya. Ia mendapatkan alamat email. Miti segera bergegas ke warnet. Ia mengirim pesan ke email tersebut dan Miti secara otomatis tersambung dengan seorang hacker. Hacker inilah yang menangkap Nelai dan menyiksanya dengan tetesan air yang jatuh di bagian saraf tertentu. Semakin banyak tetesan air itu akan membuat Nelai semakin menderita dan Nelai akan mati secara perlahan. Hacker itu menyamarkan suaranya. Ia juga tidak menampakkan wajah kepada Miti. Sang hacker mengirimkan video penyiksaan Nelai secara live kepada pihak Interpol dan juga Risi. Dan ternyata hacker ini memiliki wajah yang sama dengan wajah Miti. Your countdown begins now. Keesokan harinya, Bapana dan keluarganya panik. Pernikahan akan segera digelar, tetapi Miti justru tidak ada di tempat itu. Bapana masih berharap bahwa Miti akan datang dan mereka akan segera menikah. Di saat itulah, Kumerasan akhirnya angkat bicara. Menurutnya, Miti tidak akan kembali karena ia masih belum bisa move on dari mantannya yang bernama Jennifer. Kumerasan kemudian menceritakan masa lalu Miti. Miti menyeberang jalan tetapi ia tidak hati-hati dan Miti tertabrak Jenny. Beruntung, Miti masih bisa selamat. Ia dibawa ke rumah sakit dan Jenny membiayai semua pengobatannya. Jenny bahkan rela menjual kalung pemberian ibunya. Tindakan Jenny membuat Miti terharu. Setelah insiden itu, Miti berusaha untuk mendekati Jenny dan mereka akhirnya pacaran. Tetapi sayang, Jenny justru tewas dalam sebuah kecelakaan. Miti mencari petunjuk untuk menemukan Nelai. Ia mendatangi rumahnya. Di sana, Miti menemukan gagang kacamata Nelai yang patah dan di dalamnya terdapat kabel. Ternyata, hacker yang wajahnya mirip dengan Miti memasang kamera pada kacamata Nelai sehingga saat Nelai memakai kacamata itu, sang hacker bisa mengetahui semua tindakan dan rencana Nelai. Hacker itu bahkan merekam adegan ketika Nelai bertemu dengan Nawab di dalam sebuah sauna. Rekaman itulah yang ia berikan kepada pihak Interpol dan juga Risi. Tidak lama kemudian, beberapa polisi datang untuk memeriksa TKP itu. Mereka menemukan Miti. Alhasil terjadi perkelahian di rumah itu tetapi Miti begitu tangguh. Ia berhasil mengalahkan mereka semua. Setelahnya, Miti bertemu dengan Gopi, anak buah Risi. Gopi kemudian berkata, "Hei, pria yang menculik Nelai ada di sini." Setelah berkata demikian, Gopi dan teman-temannya meledakkan rumah Nelai. Miti berhasil selamat. Ia segera mengejar Gopi, namun Gopi dan teman-temannya keburu pergi. Setelah terjadi ledakan, Aslan datang ke TKP. Ia menemukan foto keluarga Nelai. Di sana ada foto anak kecil yang sering muncul dalam halusinasi Miti. Aslan penasaran siapa anak itu karena menurut data kependudukan, Nelai tidak punya anak laki-laki. Aslan bertanya kepada warga sekitar. Dari keterangan mereka, nama anak kecil di dalam foto itu adalah Miti dan ia bukan anak kandung Nelai. Meskipun demikian, Miti rutin datang untuk menemui Nelai. Aslan tidak puas hati. Ia terus menggali informasi tentang Miti. Aslan mendatangi sekolah Miti. Menurut keterangan gurunya, meskipun sudah lama berlalu, tetapi ingatan mereka terhadap Miti kecil begitu kuat karena anak ini spesial. Miti adalah siswa yang paling jenius dalam hal matematika dan juga komputer. Tidak ada anak yang bisa menandingi kecerdasan Miti. Miti terus membuntuti Gopi.
Gopi tahu jika ia sedang dibuntuti. Ia memancing Miti masuk ke dalam sebuah pasar. Di sana, teman-teman Gopi siap membantai Miti yang sudah berada dalam posisi terkepung. Ketika ingin mengeroyoknya, mendadak Miti menghilang. Tidak hanya Miti, Gopi juga ikutan menghilang secara dadakan. Ternyata Miti menculik Gopi di saat ia lengah. Miti kemudian membawanya ke ruangan tertutup dan di sana ia menghajarnya. Dalam keadaan babak belur, Gopi akhirnya buka suara. "Aku melihat kau menculik Nelai. Katakan, di mana pria itu sekarang? Jika tidak, maka Risi akan menghabisimu." Ucapan Gopi membuat Miti kebingungan karena Miti tidak pernah menculik siapapun. Justru ia datang untuk mencarinya. Seketika, anak buah Risi yang lainnya berdatangan di tempat itu. Mereka mengepung Miti. Miti berhasil kabur menuju ke terminal bis dan ia terus dikejar. Dalam pelariannya itu, Miti justru melihat sosok yang mirip dengan dirinya. Ia kemudian teringat akan masa lalunya. Anak buah Risi mengejar Miti, tetapi mereka justru menemukan kembarannya dan mereka mengira jika kembarannya itu adalah Miti. Mereka kemudian menghajar kembaran Miti, tetapi Miti berhasil melindunginya. Ia bahkan melempar ponsel kepada saudara kembarnya itu agar mereka bisa berkomunikasi ketika dikejar oleh musuh. Kembaran Miti mengambil ponsel itu, namun ia masih belum melihat wajah Miti. Miti menginstruksikan kembarannya itu agar keluar dari tempat tersebut. Di luar, hujan mulai turun dan Miti meminta kembarannya untuk membeli payung. Ide tersebut ternyata sangat brilian. Para penjahat akhirnya terkecoh karena semua warga yang melintas di tempat itu menggunakan payung ketika hujan turun. Setelah suasana aman, Miti bertanya kepada kembarannya itu, "Katakan padaku, di mana kau mengurung Nelai? Miti, bicaralah." Miti ternyata memanggil kembarannya dengan sebutan Miti. Ada apa ini? Siapa Miti yang sebenarnya? Oke Gilovers, begini kebenarannya. Ternyata kembaran Miti nama aslinya adalah Miti. Sedangkan Miti yang jago matematika dan hampir menikah dengan Bhavana, namanya justru bukan Miti, melainkan Katir. Jadi Miti yang kita kenal itu nama aslinya Katir. Miti dan Katir tidak sadar jika panggilan telepon itu sedang melakukan conference call. Itu artinya percakapan tersebut didengar oleh Risi yang kebetulan saat itu sedang tersambung dalam panggilan tersebut. Risi jadi tahu jika hacker yang menculik Nelai adalah Miti. Sementara itu, seorang penjahat naik ke sebuah gedung untuk melacak di mana Miti. Ia tidak sadar jika Katir muncul dari belakang dan menendangnya jatuh dari atas gedung itu. Ketika Katir muncul, di saat itulah Miti melihat wajah abangnya Katir. Para penjahat berbondong-bondong mengejar Katir. Katir membawa mereka ke suatu tempat yang tinggi dan di sana terjadi perkelahian mematikan. Ketika perkelahian itu berlangsung, Katir teringat semua yang terjadi di masa lalu. Katir punya adik kembar bernama Miti. Katir sangat jenius dan ia selalu menggunakan kacamata. Sekalipun jenius, Katir menderita gangguan kejiwaan, skizofrenia. Ia sering berbicara sendiri dengan halusinasinya. Emosi Katir sering tidak terkontrol, terutama ketika orang-orang menyakiti ibunya. Katir dan Miti adalah anak yatim. Mereka tinggal bersama ibunya karena sang ayah sudah lama tiada. Suatu hari ibu Miti diperkeos oleh 4 polisi. Ia memberontak dan membunuh ke-4 polisi tadi. Akibat perbuatannya itu, ibu Katir kemudian divonis hukuman mati. Singkat cerita, ibu Katir kemudian dihukum mati dan setelah itu polisi mengubur mayatnya dengan cara yang tidak manusiawi. Hal itu membuat Miti yang biasanya sabar kini terbakar amarahnya dan membunuh polisi itu. Mereka berdua ketakutan dan segera melarikan diri. Katir yang jenius menyusun sebuah strategi. "Dengar Miti, apapun yang polisi tanyakan, kau harus mengatakan bahwa pembunuhnya bukanlah Miti tetapi Katir." Miti terpaksa melakukan semua instruksi yang diberikan oleh abangnya. Ia lapor polisi dan mengatakan bahwa pembunuhnya adalah Katir, bukan dirinya. Hanya saja saat ini Katir melarikan diri entah kemana. Katir punya ide brilian supaya mereka tidak lagi dikejar-kejar dan dicurigai polisi. Ia harus menghapus identitas Katir. Jadi, Katir akan menyamar menjadi adiknya Miti. Ia bersembunyi di atas dek dan hanya keluar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sementara sisanya, Miti yang akan beraktivitas seperti biasa. Mereka berdua secara bergantian memakai identitas yang sama, yaitu identitas Miti. Ketika Katir keluar rumah, Miti harus bersembunyi dan sebaliknya.
Ketika dewasa, masalah muncul. Mitty jatuh cinta kepada Jennifer. Sayangnya, orang tua Jennifer tidak setuju dengan hubungan mereka. Ayah Jenny adalah seorang polisi dan ia meminta anak buahnya untuk menghajar Mitty hingga babak belur. Katir tidak terima adiknya diperlakukan demikian. Ia berniat membunuh ayah Jenny. Katir bahkan siap membunuh Jenny sekalipun jika Jenny berani menyakiti adiknya. Mendengar ucapan itu, Mitty terbakar amarahnya. Ia menampar abangnya Katir. Mitty tidak mau Katir menyakiti Jenny. Apapun alasannya, karena Mitty sangat mencintai gadis itu. Akibat pertengkaran tersebut, hubungan kedua saudara kembar ini mulai renggang. Suatu hari, Jenny menelpon Mitty dan berkata, "Mitty, seseorang ingin membunuhku. Aku takut. Kamu harus segera ke sini." Mitty segera menemui Jenny. Ia memeluk kekasihnya itu. Tetapi, sejurus kemudian, kembali ke adegan di mana Katir masih berjibaku dengan beberapa penjahat. Seketika, ia ditikam menggunakan belati dan Katir terjatuh dari atas gedung itu. Meskipun demikian, Katir masih bisa selamat. Ia dibawa ke rumah sakit dan di sana, Mitty sudah siap untuk balas dendam. Mitty mengikat kaki dan tangan Katir. Ia menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya. Malam itu, Mitty bertemu dengan Jenny, tetapi mereka ditabrak oleh Katir. Jenny tewas di tempat, sementara Mitty sekarat. Dan pada akhirnya, Mitty dibuang ke laut. Mitty terdampar di sebuah pantai. Ia ditangkap oleh marinir Thailand. Mereka mengira jika Mitty adalah mata-mata India. Alhasil, Mitty dipenjarakan di sana selama 10 tahun. Hal itu membuatnya sangat menderita. "Kenapa kau lakukan semua ini padaku, Katir? Kenapa?" Mitty bertanya dengan penuh amarah. Sementara Katir, ia hanya terdiam karena saat itu kondisinya kritis. Setelah keluar dari penjara, Mitty mulai berburu Katir. Ia mencarinya kemana-mana tetapi tetap tidak ketemu. Mitty mulai membuntuti Nelai. Ia memasang kamera pengintai pada kacamata preman tua itu. Dari rekaman video kamera itu, Mitty mengetahui jika Nelai tidak pernah secara langsung bertemu dengan Katir. Mereka berdua berkomunikasi menggunakan puzzle Sudoku. Perlahan, Mitty bisa membaca semuanya. Ia tahu jika Katir masih menjadi pembunuh bayaran. Mitty membocorkan rencana pembunuhan jenderal Rusia dan juga pangeran Skotlandia supaya Katir tertangkap polisi Interpol. Tetapi sayang, Katir selalu bisa meloloskan diri. Mitty terus mencoba mengalahkan abangnya Katir. Ia kemudian menculik Nelai. Mitty memberikan kode kepada Katir melalui puzzle Sudoku. Tentunya setelah ia memaksa Nelai untuk memberitahu caranya. Ketika membuka email itu, Katir masuk ke dalam perangkap Mitty. Mitty berhasil membuka kedok Katir sebagai pembunuh bayaran dan video itu ia tayangkan kepada pihak Interpol dan juga Risi secara live. Setelah menjelaskan semuanya, Mitty segera pergi dari rumah sakit dan beberapa polisi berdatangan untuk menangkap Katir. Katir ternyata ditangkap oleh polisi Anan atas perintah dari Risi karena Anan adalah penjilat penguasa. Risi ingin Katir dijatuhi hukuman mati supaya nama Risi tidak lagi diseret dalam kasus pembunuhan jenderal dan juga pangeran. Anan kemudian menyiksa Katir dengan cara yang sangat barbar. Ia memaksanya untuk mengakui semua kejahatan itu, tetapi Katir tetap tutup mulut. Beruntung, Interpol Aslan datang ke kantor polisi. Aslan meminta Anan untuk menghentikan tindakan brutal itu. Dan pada akhirnya, interogasi itu dihentikan. Katir diletakkan dalam sebuah ruangan dan ia mulai diinterogasi dengan cara baik-baik. Tetapi, Katir hanya terdiam. Semua orang melihat Katir dalam keadaan yang sangat tenang. Padahal di dalam pikiran Katir sendiri, semuanya bergejolak. Ia didatangi oleh orang-orang yang muncul dalam ilusinya. Di antaranya adalah Mitty kecil, tetangganya yang lucu, Guru Rosan, Jennifer, dan bahkan ibunya. Katir terus diinterogasi. Ternyata ilusi Katir membuatnya menjadi sangat cerdas. Ia menemukan cara untuk mengelabui polisi. Katir bertingkah seolah-olah dirinya adalah Mitty. "Pak polisi, kalian menangkap orang yang salah. Aku bukan Katir, aku Mitty. Kami kembar. Jika Bapak tidak percaya, silahkan periksa dokumen penjara di Kalkuta." Polisi segera memeriksa dokumen yang dimaksud oleh Katir dan ternyata benar. Katir dan Mitty memang pernah ditahan di penjara itu ketika ibu mereka ditangkap oleh polisi. Singkat cerita,
Katir berhasil meyakinkan polisi jika dirinya bukanlah Katir melainkan Miti. Sementara Miti yang asli hanya bisa menyaksikan semua rekaman percakapan antara Katir dan polisi. Ia berteriak kesetanan setelah merasa dirinya difitnah oleh saudara kembarnya. Polisi Anan mengajak Miti yang palsu untuk bekerja sama menangkap Katir. Katir tersenyum senang di dalam hatinya karena polisi termakan tipuannya. Ia sekarang mengubah penampilannya persis seperti Miti. Katir menyusun siasat untuk melacak saudaranya. Dari kecerdasannya itu, ia berhasil menemukan persembunyian Miti. Katir membawa polisi Anan dan beberapa polisi lainnya ke sana. Tempat itu adalah sebuah mall yang terbengkalai. Ternyata di sana Rishi dan anak buahnya sudah menunggu. Rishi membunuh semua polisi yang hadir di situ. Ia hanya menyisakan Katir dan polisi Anan. Di tempat itu juga sudah ada Miti yang secara diam-diam mendengar percakapan mereka dari awal. Ketika Rishi ingin menembak Katir, Katir secepat kilat menjadikan Anan sebagai tameng. Alhasil, Anan tewas ditembak oleh Rishi dan anak buahnya. Sementara Katir, ia segera melarikan diri. Miti ketakutan karena ia didatangi oleh Katir dan juga diserang oleh Rishi. Miti segera menghubungi Aslan dan ia segera Sherlock posisinya. Sedangkan Katir, ia sibuk menghajar anak buah Rishi. Katir membunuh beberapa anak buah Rishi. Ia kemudian masuk ke dalam ruangan dan bertemu dengan saudaranya Miti. Mereka kemudian berjibaku. Rishi mengetahui perkelahian itu. Ia memberondong ruangan itu menggunakan peluru. Keduanya segera bersembunyi di sudut ruangan dan berhasil selamat. Tetapi tidak bagi Nelai, karena tembakan Rishi membunuh Nelai yang terikat di sebuah ranjang. Preman tua itu tewas seketika. Di saat suasana mulai reda, Katir berterus terang bahwa ia tidak membunuh Jenny. Malam itu, Katir memang menemui Jenny, tetapi ia memintanya untuk kawin lari bersama Miti, supaya nyawa Miti bisa selamat dari amarah orang tua Jenny. Tidak lama berselang, Miti muncul dan ia segera disambut oleh Jenny. Para pembunuh bersiap menembak Miti, tetapi karena Jenny mendadak muncul dan memeluk kekasihnya itu, mereka berdua akhirnya ditabrak. Insiden itu mengakibatkan Jenny tewas di TKP, sementara Miti, ia sekarat. Para penjahat tadi kemudian membuang tubuh Miti ke dalam laut. Ajaibnya, ia masih bisa selamat dan ditangkap oleh marinir Thailand, kemudian dipenjara di sana selama 10 tahun. Setelah menjelaskan semuanya, Katir siap mengorbankan dirinya demi kebahagiaan Miti. Ia kemudian keluar dari ruangan itu dan membabat Rishi beserta anak buahnya. Meskipun berhasil membunuh Rishi, tetapi Katir juga tertembak dan tewas di TKP. Dalam ilusinya, tampak 5 orang menemani Katir. Miti menangis meratapi kepergian saudara kembarnya. Ia salah menilai Katir selama ini. Tidak hanya Miti, Bhavana juga merasa sangat kehilangan karena calon suaminya tewas sebelum mereka sempat menikah. Dan film pun berakhir.